Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan judul dari penelitian kelompok kami, kelompok 10, yaitu hubungan antara jumlah guru dengan angka partisipasi sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya, Samsul Nugraha, memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Maisha, yang kedua ada Lingga, yang ketiga ada Jandra, yang keempat ada Mojar, yang kelima ada Devina, yang keenam ada Kaisan, yang ketujuh ada Fitriani Widiawati, yang kedelapan ada Radatul Ais, dan yang kesembilan ada Dria Wicaksana. Halo, perkenalkan nama aku Putri. Di sini aku akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang ini diambil karena pendidikan di Jawa Barat masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal partisipasi belajar dan distribusi guru. Rata-rata lama sekolah masih di bawah target wajib belajar, menunjukkan bahwa banyak siswa belum menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu, ketimpangan jumlah guru antar daerah serta rasio murid guru yang melalui standar ideal menyebabkan beban kelas meningkat dan efektivitas pembelajaran menurun. Karena itu, latar belakang ini penting untuk diangkat agar kita memahami akar permasalahan pendidikan di Jawa Barat dan dapat merumuskan solusi yang lebih tepat untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahadatul Aisyina Putri Marisa. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, rumusan masalah dari penelitian ini adalah satu, mengapa capaian pendidikan di Jawa Barat seperti RLS dan APS masih rendah meskipun program wajib belajar telah diterapkan. Dari rumusan masalah tersebut, kita dapat menarik tujuan dari penelitian ini, yaitu menganalisis faktor penyebab rendahnya capaian pendidikan, khususnya RLS dan APS di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, rumusan masalahnya yaitu bagaimana ketimpangan distribusi guru antar wilayah di Jawa Barat memengaruhi kualitas layanan pendidikan. Dari rumusan masalah tersebut, dapat ditarik tujuan penelitiannya, yaitu mengidentifikasi ketimpangan distribusi guru serta implikasinya terhadap pemerataan kualitas pendidikan. Yang terakhir, rumusan masalahnya yaitu sejauh mana rasio murid guru yang tidak ideal berdampak pada efektivitas pembelajaran dan partisipasi murid. Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik bahwa tujuan penelitian kita yaitu mengevaluasi pengaruh rasio murid guru terhadap efektivitas pembelajaran dan tingkat partisipasi murid di Provinsi Jawa Barat. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Baik, saya Muzat. Saya akan bahas tentang metodologi penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama, ada metodologi penelitian. Untuk data, kami menggunakan tipe data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dengan cakupan data meliputi jumlah guru dan APS untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di 28 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Selanjutnya ada metode penelitian. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antara jumlah guru dengan APS, dan dalam analisis data kami menggunakan metode analisis yaitu statistik deskriptif dan analisis korelasi person. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk memberikan data objektif tentang kondisi capaian pendidikan di Jawa Barat. Yang kedua, mendukung perencanaan pemerataan guru berdasarkan temuan distribusi dan rasio murid guru. Yang terakhir, menjadi referensi untuk pengambilan kebijakan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Halo, aku Devina. Di sini aku mau ngejelasin tentang statistik deskriptif dan analisis korelasi person. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data yang kami punya. Kami melakukan dua hal, yaitu yang pertama dengan menggunakan grafik box plot untuk melihat sebaran jumlah guru dan angka partisipasi sekolah. Dan yang kedua, kami menggunakan statistik ringkas berupa data minimum, data maksimum, median, dan rentang interkuartil. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pola pemerataan guru serta distribusi angka partisipasi sekolah di tiap jenjangnya. Selanjutnya yaitu analisis korelasi person. Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan linear antara jumlah guru dan angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Rumusnya yaitu sigma xi dikurang x bar dikali yi dikurang y bar dibagi akar dari sigma xi dikurang x bar kuadrat dikali sigma yi dikurang sigma y kuadrat. Dengan interpretasi hasil yaitu R sama dengan 1, artinya hubungan linear itu bersifat positif sempurna, dan R sama dengan 1 artinya hubungan linear bersifat negatif sempurna. Kemudian apabila R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Lingga. Saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasan dari sebaran guru dan isu pemerataan. Yang pertama, yaitu ketimpangan signifikan di SD, yang dimana jenjang sekolah dasar SD mencatat variasi sebaran guru yang paling tinggi, mengindikasikan adanya ketimpangan alokasi tenaga pendidik yang signifikan. Yang kedua, ada variasi distribusi sebaran jumlah guru di seluruh jenjang pendidikan, menunjukkan tingkat variasi yang berbeda-beda di wilayah Jawa Barat. Yang ketiga, yaitu membentuk karakter siswa yang termasuk integritas, tanggung jawab, dan pemimpinan yang beretika. Yang keempat, itu adalah implikasi, yang dimana ini ada suatu ketidakmerataan sebaran guru berpotensi menjadi salah satu faktor penentu yang memengaruhi ketimpangan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan antar daerah. Itulah hasil dan bahasan dari sebaran guru dan isu pemerataan. Hai teman-teman, saya Meisha Handayani Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan arah kebijakan dan fokus intervensi. Yang pertama, korelasi lemah dan tidak signifikan pada jenjang SD dan SMP, di mana hubungan antara jumlah guru dengan APS pada jenjang SD dan SMP terbukti sangat lemah atau tidak signifikan. Hal ini disebabkan APS pada jenjang tersebut umumnya sudah mendekati nilai maksimal. Selanjutnya, mendekati nilai maksimal korelasi negatif pada jenjang SMK, di mana pada jenjang SMK korelasi tergolong negatif. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan jumlah guru tidak berkontribusi positif dengan peningkatan APS. Jadi kesimpulannya, jumlah guru bukan merupakan faktor tunggal yang menentukan tingkat partisipasi. Perkenalkan, saya Tria. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai hasil dan pembahasan yang membahas korelasi jumlah guru dengan angka partisipasi sekolah atau APS. Yang pertama adalah fokus non-guru. Terdapat disimpulkan bahwa perlu ada pergeseran fokus kebijakan. Fokus tidak lagi hanya pada penambahan kuantitas guru, tapi juga harus dialihkan untuk mengatasi hambatan-hambatan non-guru. Yang kedua adalah faktor penentu APS SMK. Faktor-faktor utama mengenai APS adalah yang pertama, akses atau ketersediaan sekolah. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga adalah kondisi sosial ekonomi, termasuk kesiapan siswa-siswa SMK untuk bekerja. Yang ketiga adalah rekomendasi utama. Investasi dalam pendidikan harus diarahkan kepada peningkatan akses, peningkatan kualitas fasilitas, dan penanggulangan hambatan ekonomi. Serta tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Kaisan. Di sini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari makalah kami, yaitu hubungan antara jumlah guru dengan angka partisipasi sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Berdasarkan dari kesimpulan kami, yaitu distribusi guru di Jawa Barat masih belum merata, terutama di tingkat sekolah dasar atau SD. Meskipun itu, kolerasi antara jumlah guru dan angka partisipasi sekolah atau APS terbukti sangat lemah, bahkan cenderung negatif di semua jenjang pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kuantitas guru bukanlah lagi faktor penentu utama dalam meningkatkan APS. Dengan demikian, fokus utama dalam upaya peningkatan partisipasi sekolah harus dialihkan ke penanganan non-guru, seperti masalah aksesibilitas dan kondisi ekonomi keluarga. Program-program yang bertujuan untuk mengurangi biaya pendidikan, meningkatkan transportasi ke sekolah, serta memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu untuk menjadi lebih relevan. Selain itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas penempatan guru yang ada. Mungkin saja terdapat masalah distribusi guru yang tidak tepat, di mana beberapa sekolah memiliki kelebihan guru sementara sekolah lain kekurangan. Perbaikan dalam sistem penempatan dan rotasi guru dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Dengan kata lain, pendekatan yang lebih terfokus pada pemecahan masalah-masalah di luar sektor pendidikan yang formal akan lebih efektif dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah atau APS di Jawa Barat. Baik, perkenalkan nama saya Jihandra Leci Pramudia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan saran dari penelitian kali ini. Terdapat beberapa saran untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dalam semua jenjang, baik di SD, SMP, SMA, maupun SMK, serta sebaran jumlah guru di Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan meningkatkan pemerataan distribusi guru antar wilayah. Yang kedua adalah mengoptimalkan pemetaan kebutuhan guru di semua jenjang, serta mengatasi faktor struktural pada jenjang SMA dan SMK, seperti pemberian bantuan ekonomi, serta penyediaan fasilitas transportasi pada daerah terpencil. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dan daya tarik pendidikan menengah, yaitu dengan meningkatkan fasilitas, serta pemberian beasiswa untuk menarik minat-minat siswa pada jenjang tersebut. Selanjutnya adalah memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dan sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja ditanyakan di kolom komentar, dan jika ada yang ingin menambahkan bisa langsung saja ditambahkan juga di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.